Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto hari Senin 25 Maret 2024 bersama saya Frater Franciscus Xaverius Febrianto. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Ya Tuhan, adilah mereka yang merugikan daku. Perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah senjata dan perisai dan bangkitlah membantu aku, ya Tuhan sumber selamatku. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padaku, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar mendoan yang terkasih, selamat memasuki pekan suci. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan merupakan suatu rangkaian peristiwa dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, kota Daud, tempat di mana Yesus melaksanakan puncak karya keselamatan Allah bagi manusia. Dan ini juga merupakan puncak peristiwa iman kita. Yesus hendak menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu menjadi dasar di dalam hidup bersama. Kedekatan relasi suatu persahabatan dalam hidup ini merupakan hal yang mendasar dalam hidup bersama, baik dalam sebuah keluarga maupun dalam suatu komunitas. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari bersama orang lain, barangkali kita seperti Maria atau juga seperti Yudas Iskariot. Dalam membangun kedekatan relasi dengan sesama, kerap kali kita seperti Yudas Iskariot yang lebih sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Misalnya, uang. Sehingga semuanya diukur dengan uang. Hendaknya kita juga sebagai orang Kristiani mampu bersikap seperti Maria, yang memberikan kasih yang besar kepada sesama. Kasih yang tak ternilai harganya. Ia tidak merasa rugi memberikan yang terbaik bagi Yesus. Ia memberikan minyak narwastu yang mahal harganya hanya untuk mengurapi kaki
Yesus. Saat ini kita telah memasuki Pekan Suci. Pekan Suci menjadi masa yang baik bagi kita untuk merenungkan kembali iman dan identitas kita sebagai orang-orang Kristiani. Pertanyaan sederhana bagi kita, sudahkah kita memberikan kasih yang besar kepada sesama dan memberikan yang terbaik untuk mereka tanpa mengukur harganya? Semoga dalam masa Pekan Suci ini kita semakin dimampukan untuk mewujudkan kasih yang besar dalam hidup kita, dalam relasi dengan sesama tanpa memandang ukuran dan harga kepada sesama di sekitar kita. Marilah kita hening sejenak. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kekuasaan dan keluhuran-Mu tampak dengan merendahkan Yesus hamba-Mu sampai wafat. Karena Dia kami bersyukur dan memohon, semoga melalui sengsaranya dapat menjadikan berkat bagi kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua, segala aktivitas kita pada hari ini, di dalam rencana dan perjalanan hidup kita senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.